Nah, ini biasanya kita market screening tuh sambil cari entry untuk day trading itu biasa di membership zone ya. Khusus hari ini kita coba di public zone, udah lama juga kita nggak live di public Discord-nya Volubit. Tiap malam biasanya kita di YouTube-nya Volubit teman-teman ya. Jadi kalau di sini teman-teman mau lihat kita live screening ya, saya Kang Kurnia, Tofu, ada Teh Eca juga sama ya, Teh Eca biasa garap airdrop itu bisa follow dulu, subscribe dulu YouTube-nya Followbit gitu. Biasanya tiap malam ya minimal seminggu 3 atau 4 kali lah kita di YouTube. Kalau di membership kita cukup intens kayak gitu. Oke, sekarang kita oh ya ini ada beberapa entrian kita ya ini khususnya untuk teman-teman yang membership Followbit ini ada Mas Evin, ada Rob apa Kang Diu, ada Tajul ya sama lain-lain ada oh ya Kang Ekrip juga ya ini membership kita Kang Holmes Kang Rio juga sama eh jangan lupa take profit parsial atau ya di maintain lah posisinya ini ada Fed yang dimana Fed ini udah TP1 dan OTP TP2 tapi baiknya set SL dulu ya SL-nya ini digeser aja Kang mau di BP boleh mau di SL plus juga ini boleh gitu intinya di manage ya posisinya terus yang masih entry Kaito itu setelah kita entry kemarin pagi ya bareng-bareng wah ini beberapa kali mau nyentuh TP dan baru TP itu jam berapa ya subuh jam 3 ya jam 3.15 ini baru bener-bener TP jadi kalau untuk Kaito ini udah nggak ada posisi untuk Fed yang masih floating silahkan tinggal di maintain aja posisinya ya oke kita market outlook dulu kali ya market outlook dulu lihat dari Bitcoinnya terlebih dahulu seperti apa. Nah, ini kemarin udah kita bahas ya bahwa closing weekly Bitcoin sebetulnya masih bagus. Kalau misalkan kita cek candle weekly-nya tuh Bitcoin itu dalam 6 minggu terakhir itu candlenya selalu ditutup hijau gitu. Nah, ini candle weekly-nya Bitcoin dimulai dari rebound di sini ya 7 April sampai kemarin candle weekly 19 Mei itu masih ditutup hijau. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah ya 7 minggu beruntun itu Bitcoin ditutup hijau kayak gitu dan ini penutupan kemarin ini cukup bagus karena apa? Karena kalau misalkan kita cek di lower time frame ya ini kita pakai time frame daily kemarin penutupannya masih berada di atas area resistance ini gitu. Jadi area resistance ini sekarang sudah berubah fungsi menjadi area support yang benar-benar sangat penting untuk menjaga laju bullish Bitcoin. Nah, ini areanya ada di level berapa? Areanya ada di level 106.000 sampai 108.000. Sebentar, saya zoom ya. Jadi 125% biar lebih kelihatan. Selama harga Bitcoin ini bergerak di atas level tersebut ya. Ini masih ada kemungkinan Bitcoin menyentuh high-nya di tanggal 22 Mei atau ATH barunya Bitcoin itu kan saat ini di 111.000 ya. 111.980 ini di spot market Binance per BTC USDT. Targetnya masih sama sebetulnya. Target bullish Bitcoin itu yang terdekatnya itu masih di 117.000 dan target utamanya masih di 129.000. Dengan syarat si area ini ya, area RBS berarti sekarang ya, area resistance become support ini tidak dijebol kayak gitu. Nah, untuk minggu ini bakal jadi seperti apa? Ya kita lihat aja pantau ya per close candle daily kita pantau harga Bitcoinnya seperti apa. Tapi setidaknya kita udah tahu bahwa menurut economic calendar untuk minggu ini sih tidak ada yang terlalu signifikan ya event-event khususnya di market US. Coba kita cek lagi ya. United States kita filternya di importance-nya yang bintang 3 ya. Jangan lupa ubah waktunya jadi +7. Bangkok, Hanoi, Jakarta, kita cek this week. Yang perlu kita sorotin paling di hari Kamis ya, hari Kamis dini hari itu ada FOMC, meeting minutes. Nah ini agak hati-hati ya kalau misalkan teman-teman masih entry position, yang khususnya untuk yang memakai lower time frame ya, yang entry-nya 15 menit, 5 menit, kayak gitu tuh agak hati-hati. Terus ada PCE ya, core PCE ini sebaiknya hati-hati, tapi saya rasa sih minggu ini cukup aman ya. Artinya tidak ada yang
terlalu berpengaruh banget seperti FOMC atau CPI kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih minggu ini kembali hijau ya. Kalau kembali hijau dan terus menguat, wah ini bakal jadi bagus banget ya untuk market kripto. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Bitcoin perhatiin aja area RBS-nya ya, selama itu nggak jebol, Bitcoin ini masih berpotensi menguat. Tapi belum tentu dengan altcoin ya, karena kalau misalnya kita cek weekend kemarin hari Sabtu Minggu itu benar-benar altcoin bleeding ya, gitu. Jadi apakah minggu ini ketika harga Bitcoinnya masih sideways di atas altcoinnya bisa leading atau malah bleeding kayak gitu ya, ya kita cek aja. Itu untuk Bitcoin. Terus Ethereum. Nah, Ethereum ini masih terseok-seok ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini ada garis horizontal ya. Ini saat ini berfungsi kembali menjadi resistance di level 2550 dan rada engap gitu ya ini Ethereum mau breakoutnya. Sempat beberapa kali di breakout secara impulsif di tanggal 22 Mei dan di tanggal 13 Mei. Tapi kembali turun gitu. Sehingga kalau misalkan kita cek ini ada potensi membentuk pola double top gitu ya. Cuman ya kita harus konservatif juga gitu ya ketika kita melihat suatu chart pattern itu tidak hanya dari pembentukannya saja tapi kita cari validasinya gitu. Nah, kalau untuk Ethereum itu validasi pembentukan double topnya ini ketika dia breakdown neckline-nya. Neckline-nya itu di sini nih di 2446. Apabila beberapa hari kemudian harga Ethereum dia turun dan breakdown ya neckline-nya ini, oh ini bisa jadi bahaya banget gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau valid double top ya, ini kemungkinan si Ethereum bisa masuk ke area sini ya. Nih di sini ada area penting juga ya. Nah, ini area pentingnya saya tandain dulu. Nah, ini teman-teman coba tebak deh ini area apa nih? Sebentar, jangan pakai garis putus-putus, saya tebelin dulu. Ayo, ada yang bisa nebak gak ini garis apa nih kira-kira nih? Area apa nih? Nah, ini yang saya gambarin ini ya. Ini ada area penting juga. Coba, teman-teman ada yang bisa nebak gak area apa nih? Kalau ada yang bisa nebak, nanti saya kasih hadiah. Silahkan, komen. Area apa? Ayo. Oh, pasti ada yang tahu lah, nggak mungkin enggak. Nah, ini area yang di sini yang tadi saya bentuk ya, ini namanya apa nih? Ada yang tahu nggak? Coba cek dulu. Ayo, tebak, tebak, tebak. Wah, Kang Holmes. Berhubung Kang Holmes yang jawab ya sama Kang Konki yang dimana sudah membership Volubit, jadi tidak ada hadiah. Tadinya kalau misalkan yang buka membership Volubit, hadiahnya mau saya masukin 1 bulan gratis. Gitu ya, bener ya ini kata Kang Holmes, Kang Konki juga sama. Jadi memang istilahnya ada dua ya ini pembentukan area ini tuh istilahnya ada dua ya. Bisa disebut sebagai FVG gitu ya atau fair value gap atau disebut juga IMB gitu ya. IMB bukan izin mendirikan bangunan ya, amat imbalance ya. Atau imbalance itu sama aja teman-teman, cuman beda istilah aja. Jadi teman-teman mau pakai yang manapun ini boleh-boleh aja. Jadi nama area pentingnya ini ya, mau teman-teman sebutnya fair value gap boleh, mau sebutnya imbalance juga boleh gitu. Intinya cara pembentukannya seperti ini. Jadi ada 3 candle impulsif seperti ini ya. Cara nariknya itu kita cari candle pertama ya. Candle impulsif pertama ini yang di sini itu high-nya kita mark ya. Nah, itu tetap tandain aja bikin garis horizontal array. Terus candle ketiga. Jadi candle keduanya jangan diapa-apain. Jadi patokannya itu candle pertama sama candle yang ketiga. Candle ketiganya itu kita tandainya yang low-nya. Kalau candle pertama itu harga tertingginya, high-nya. Kalau candle ketiga itu harga terendah atau low-nya gitu. Nah, nanti kita bentuk area deh kayak gini. Nah, ini salah satu identifikasi untuk area-area penting itu bisa seperti ini. Selain tradisional support and resistance atau area supply and demand gitu ya, kita membentuk imbalance seperti nggak masalah. Nah, jadi kalau untuk Ethereum, kalau misalkan beberapa beberapa hari ke depan gitu ya, dia tidak bisa breakout di resistance terdekatnya saat ini di level 2550 itu kemungkinan dia mungkin bakal retest dulu si imbalance-nya ini ya. Imbalance-nya ini berada di level 2300 sorry di level 2200 ya
sampai ke level 2317 gitu. Jadi kita tunggu dulu aja di situ. Kalau misalkan ini nggak bisa breakout, kita tunggunya di sini aja. Kayak gitu, sabar gitu ya. Itu untuk Ethereum. Nah, sekarang kita cek untuk Solana ya. Nah, ini Solana ini sebetulnya paling khawatir saya ya. Jadi kalau misalkan Ethereum tadi memang kondisinya masih agak mengkhawatirkan juga, tapi dia masih nempel ke si level resistensinya gitu. Tapi kalau untuk Solana, dia udah benar-benar rejection. Ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, pembentukan candle harian itu di tanggal 23 Mei ini jelek banget gitu. Kenapa saya bilang jelek banget? Karena ada liquidity sweep nih. Liquidity sweep ini ya, yang kayak lidi, ini shadow candlestick namanya. Dia kayak, wah oke ini breakout gitu ya, tiba-tiba penutupannya dia di bawah. Jadi bentukannya kayak gini, liquidity sweep, dan saat ini harganya masih di bawah si level resistance terdekatnya. Resistensinya di mana? Di level $180 gitu. Nah, kalau untuk Solana karena penutupan hari ini juga dia masih jelek ya. Doji juga tanggal 25 Mei Doji, terus tanggal tadi pagi juga penutupan 26 Mei Doji. Ya wes, kalau kayak gini kita tunggu tunggu aja harganya turun dulu baru kita serok. Jadi untuk teman-teman yang suka buy low ya, sell high. Nah, ini Solana ini bisa kita tunggu di area buy gitu. Area buy-nya di sini saya pakai ini ya, pakai Fibonacci retracement. Ini saya tarik dari low-nya ke high-nya dan kita patokannya bisa di golden pocket areanya, atau misalkan teman-teman mau di full retracement area juga boleh gitu. Intinya kita tunggu dulu di sini. Ini buy zone-nya gitu ya. Kalau untuk Solana itu bisa di level 158 sampai $163. Tunggu harganya turun ke situ, terus kita cek reaksinya, kalau oke kita buy gitu ya. 4 jamnya lebih kelihatan. Kita tunggu dulu aja di sini. Itu untuk Solana. Terus XRP. Sebelum ke requestan saya bahas dulu ini ya, big four-nya dari aset kripto. Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP ini wajib tiap hari kita cek. Oke, kalau untuk XRP ini kemarin kita ada spekulasi setup sebetulnya kalau misalkan si XRP ini ya dia breakout area sini gitu, tapi dia ternyata tidak breakout gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cek di time frame satu harinya, ini ada kayak neckline mungkin ya. Ini ada kayak neckline di area level 2,3269 sampai 2,3551 ya. Dan ternyata saat ini harganya berada di bawah level tersebut kayak gitu. Jadi kalau untuk XRP karena memang ini ada penolakan ya di level tersebut, kita tunggu aja di RBS ya. Nah, RBS-nya di mana Kang untuk XRP? Kita tunggu aja di RBS-nya di level 2,2302 gitu. Jadi kita tunggunya sabar dikit lagi ya. Karena ada penolakan, kita tunggunya di bawah sini. Nah, ketika harganya turun ya menyentuh RBS, kalau misalkan candlenya masih merah jangan dulu beli gitu. Jadi kita tunggu confirmation candle minimal satu lah ya, satu candle atau dua candle. Entah itu dia jadi marubozu, kalau misalkan kalian acuannya ke satu candle ya untuk konfirmasi reversalnya, atau ada bullish engulfing kalau kalian acuannya ke dua candle ya, atau misalkan terjadi pembentukan morning star kalau misalkan kalian acuannya ke tiga candle gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan trading plan atau trading system kalian masing-masing gitu ya. Untuk tanda-tanda reversalnya kalian biasanya pakai apa nih sebagai konfirmasinya seperti itu. Intinya untuk SRP kita tunggu aja di harga lebih rendah lagi ya, di 2,2302 minimal ke situ dulu. Kalau di situ dia ternyata ada pantulan ya, kembali naik harganya, nah itu kita siap-siap aja untuk kembali melakukan pembelian kayak gitu ya. Jadi seperti itu untuk aset kripto Big Four ya, BTC, ETH, Solana, XRP. Untuk BTC pastinya area ini ya yang paling diperhatikan, jangan lupa area resistance di 106 sampai 108 ini nggak boleh jebol. Kalau misalkan jebol, wah ini bahaya gitu ya. Kalau jebol, ini altcoin pasti bleeding kayak gitu ya. Karena kemarin pun Bitcoinnya hanya turun 1-2% bolak-balik di situ, itu altcoin agak kerasa terutama di weekend kayak gitu. Oke, nextnya kita bakal screening ya, screening pakai coin market cap. Cara screeningnya seperti apa? Saya akan ngambil top gainers, mungkin 3 ya sebelum kita ke requestan teman-teman. Saya bakal cek dulu 24 jam terakhir ini yang paling gacor ya dari 100 top CMC atau ranking 100 top coin market cap itu siapa aja gitu ya. Siapa tahu
ada peluang bagus nih gitu ya untuk kita entry nge-swing sebentar gitu ya, beberapa hari atau bahkan cocok untuk nge-swing sampai mingguan kayak gitu. Kita cek aja ya. Oke, top gainer yang pertama ini ada Kuan ya atau QNT. Terus ada Jupiter sama yang urutan nomor 3 tuh ada For atau Form tikernya. Kita cek dari Kuan dulu kali ya. Habis 3 ini kita baru bahas requestan teman-teman. Sebentar, saya cek dulu kolom komentar. Oh, ini udah ada beberapa yang request ya, ada Kang Unicrot. Bagus nih namanya ya, Unicrot. Pikiran saya jadi kemana-mana. Sui katanya perkiraan koreksi sampai mana. Oke, nanti kita cek bareng-bareng, Kang. Kang Rio, kami sukanya buy high, sell low. Jangan dong. Jangan. Kecuali short ya. Kalau short gak masalah. Tapi bukan buy, tapi sell high. Oke. Popcat. Oke, Kang Andre. Kang Andre request Popcat. Nanti kita bahas ya. Ada Sui, ada Popcat. Ada AIXBT ini dari Kang Hon sama Mudeng. Waduh, Mudeng ya. Mudeng ini kemarin gacor gila-gilaan ya. Mudeng itu kalau nggak salah kemarin ada sinyal swing Kang Kurnia itu ngeri banget ya, udah hampir 100% mungkin ya si Mudeng. Ya kita cek dulu ya. Cek dulu top gainer, 3 top gainer baru ke requestan teman-teman ya. Oke, ini top gainer pertama ini ada Kuan, QNT ya. Ini Kuan ini seperti apa? Wah, ini Kuan cakep ya, teman-teman ya. Kenapa saya bilang cakep? Jadi teman-teman coba perhatikan. Di sini tuh ada daily resistance ya. Daily resistance ini di level 102,8. Ini merupakan harga tertinggi 25 Februari 2025 dan saat ini kondisinya itu dijebol gitu. Sebetulnya level resistance ini tuh sempat di retest tanggal 12 Mei ya. 12 Mei sempat di retest dan ya terjadi penolakan sehingga harga si Kuan ini turun sampai ke 17 Mei dan ya sideways. Nah, ini candle harian kemarin ya 26 Mei penutupan tadi pagi ini bagus banget. Pertama dari pembentukan candlestick kita identifikasi bahwa ini bisa dibilang impulsif banget ya. Jadi satu candle bodinya hampir full ya dan tinggi. Terus kalau kita cari validasinya selain dari pembentukan, kita cek validasinya ini kira-kira kenaikan harganya kopong atau enggak. Ternyata enggak ya. Kalau misalkan kita cek di volumenya ya, yang di bawah ini, volumenya itu tinggi juga. Jadi kalau misalkan suatu aset dia breakout ya, nge-pump, terus volumenya di atas 20 day moving average, ini yang garis warna biru ini teman-teman itu 20 day moving average itu termasuk tinggi volumenya. Ya dan si Kuan ini oke gitu. Jadi kalau untuk Kuan sih karena ini breakoutnya bagus ya, mungkin beberapa hari ke depan ini masih bisa ada kenaikan kayak gitu. Masih bisa ada kenaikan. Targetnya di mana, Kang? Targetnya di sini. Untuk Kuan itu targetnya itu di sini ya. Nih, di next resistance ya di 115 ya. Terus target selanjutnya itu bisa di sekitaran sini nih. Ini saya tandain. Kayak gitu. Jadi next target itu di 115 sampai ke 122. Untuk Kuan seperti itu. Cuma kan ini meskipun impulsif gitu ya membentukan candlenya, tapi kan kalau kita cek dari resistensinya ya, garis horizontal resistensinya sampai ke close candle itu kan masih sedikit ya. Takutnya terjadi false break, jadi teman-teman bisa pergi ke lower time frame aja ya, 4 jam misalkan. Nah, ini patokannya candle 4 jam kalau misalkan jam 11 siang nanti penutupan close candle 4 jamnya dia bagus gitu ya. Let's say contoh ya, penutupannya dia di sini misalkan ya, di ujung candlenya. Jadi ngebentuk body yang tinggi di situ, kita bisa buy di situ. Tapi kalau misalkan penutupannya doji kayak gini jangan dulu buy gitu. Jadi kita masih butuh confirmation candle di time frame 4 jamnya kayak gitu. Let's say dia penutupannya di atas sini itu justru bagus. Ini bagus, entry-nya di situ aja gitu ya. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss jangan lupa ya, stop loss-nya itu di bawah RBS-nya. Karena ini resistance yang udah dijebol ya dan berubah fungsinya di support. Nah, ini kita tandain aja jadi RBS, resistance become support kayak gitu. Jadi seperti ini setup-nya. Targetnya yang tadi ya, target utamanya itu di $122, target terdekatnya mungkin bisa di $115. 100 ya $115 kayak gitu. 1/3 risk and reward ratio-nya ini masih oke ya, kayak gitu. Jadi untuk Kuan ini nanti saya simpan juga ya di market outlook, saya catat dulu ya. QNT ya, ini kita bahas.
One ini ada potensi untuk melakukan pembelian, tapi kita masih butuh confirmation candle di time frame 4 jamnya. Kita tunggu aja close candle jam 11 siang. Kalau jam 11 siang masih doji, jangan entry, kita tunggu penutupan jam 3 sore. Kayak gitu. Intinya eh, kita menunggu close candle 4 jamnya itu ya, at least dia penutupannya lebih tinggi dari high yang di sini. Nah, jadi ini ada high candle yang di jam 3 subuh tadi ya. Kalau misalkan next-nya nanti dia penutupannya di high-nya atau lebih itu bagus. Kita entry-nya di situ. Tapi kalau misalkan di bawah high-nya ini itu kita harus agak konservatif. Apalagi kalau misalkan kalau skandalnya dia membentuk doji gitu. Takutnya terjadi false break. Kayak gitu. Jadi eh, ada peluang buy-nya, cuman kita harus konservatif nunggu confirmation candle-nya di jam 11 atau jam 3 sore. Kayak gitu. Jadi teman-teman ini di watchlist dulu aja untuk Puan ini saya rasa oke ya. Kita untuk agak nge-swing ini beberapa hari mungkin bisa dengan target di $115 ya yang paling terdekat ya. Ini coba kita ukur ini masih oke kayaknya. Kita entry di sini ke target terdekat kita aja ini ada sekitar 7%. Sorry, lebih ya. 7,5%, ya kita cari 5% sampai 7%, insya Allah bisa. Apalagi kalau kita targetnya di target utamanya, ini ada 14%. Nah, kita cari 10% aja gitu, itu udah insya Allah bisa kayak gitu. Tinggal ya konfirmasi candle-nya oke, kayak gitu ya. Jadi untuk one itu bisa di watchlist dulu, syaratnya kayak tadi, kayak gitu. Oke, oke, nextnya itu ada Jupiter ya. Ini Jupiter juga gacor ya, 24 jam terakhir. Coba kita cek. Jupiter. Nah, ini analisa kemarin ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh di membership itu rajin live ya, selain kita market outlook, nyari-nyari untuk nge-swing, kita juga biasanya setelah market outlook kita pergi ke lower time frame cari entry untuk day trading kayak gitu kalau di membership seperti itu. Cuman pagi ini saya pengen nyobain di public zone Discord ya, udah lama juga biasanya kita di YouTube kalau nggak di Telegram ya. Oke, Jupiter seperti apa? Jupiter tuh sebetulnya ya ini udah jelas dari market structure-nya udah kelihatan. Jadi ini saya hapus deh ya. Nah, ini ada ini ya, ada tanda. Coba ini jadi RBS ya. Nah, jadi pada saat itu ya, pada saat saya analisa dari market structure aja ini udah kelihatan bullish gitu ya. Jadi kayak naik tangga gitu ya. Ini kalau misalkan kita gambarin path-nya itu dari low-nya di sini, ngebentuk high ke sini, terus dia ngebentuk second wave ya, terus ini ke sini lagi, ke sini dan saat ini dia kayaknya mau ngebentuk impulsive wave yang lainnya targetnya itu di sini, paling deket gitu ya. Nah, ini kalau untuk Jupiter ini kemungkinan di situ target utamanya itu di 0,7315 kayak gitu. Ini kenapa saya ada tandain Fibonacci retracement. Jadi pada saat saya analisa, ini tuh dia udah ngebentuk eh higher low yang di sini ya, sama higher high yang di sini. Dan posisinya waktu itu lagi koreksi gitu. Kalau kalau nggak salah tanggal 14 Mei ini satu candle merah ini dan waktu itu kita cari peluang untuk entry karena dia lagi koreksi setelah menerima penolakan ya di daily resistance-nya. Ya udah kita cari untuk area buy-nya. Kita pakai Fibonacci retracement ya. Cara nariknya itu dari low terakhirnya sampai ke high. Nah, ini teman-teman di sini kalau misalkan ada yang suka pakai Fibonacci retracement itu cara tariknya jangan salah teman-teman ya. Contoh kayak gini kita udah tahu nih market structure-nya itu udah seperti kayak gini gitu kan. Nah, itu teman-teman nariknya harus benar gitu ya. Jangan nariknya dari low ke sini tiba-tiba sampai ke high di sini gitu. Nah, itu menurut saya salah. Kayak gitu ya. Nah, ini ada juga yang seperti itu gitu, tapi ya subjektif ya, tergantung orangnya. Tapi kalau saya itu pahamin dulu market structure ya. Wave pertama di mana, wave kedua di mana. Karena kan fungsinya Fibonacci retracement itu kita entry-nya pada saat dia harganya turun. Ketika wave pertamanya ya atau impulsif wave-nya terbentuk ya dan ternyata dia ada tanda-tanda bakal ngebentuk second wave atau corrective wave-nya. Nah, itu kita identifikasi ini kira-kira dia ngebentuk corrective wave atau second wave itu sampai mana gitu ya. Kita seroknya di mana. Kalau misalkan teman-teman nariknya dari bawah sini sampai ke ujung sini misalkan, nah itu berarti teman-teman melewatkan dua primary wave. Maksudnya gimana, Kang? Ya ini kan ada wave pertama ya. Ini udah terbentuk nih. Ini wave pertama ya. Wave satu. Nah, terus ini ada impulsive wave yang kedua. Ini wave yang kedua nih. Ntar ini saya coba setting dulu supaya di visual ordernya bring to front.
Nah, kayak gini nih. Ini impulsive wave pertama dari low ini ke high sini. Ini ada impulsive wave yang kedua dari low sini ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu ini sudah terjadi pembentukan dua wave ya, itu nariknya tuh harus dari wave terakhir, dari low terakhir ke high yang terakhir. Nah, jadi nariknya itu kalau misalkan pembentukan wave yang pertamanya ini, itu teman-teman nariknya dari low sini ke high yang di sini. Nah, sama nih, kita dapat juga entry di si golden pocketnya. Nah, untuk yang kedua, karena sudah terjadi pembentukan impulsive wave yang baru, kita nariknya jangan dari impulsive wave pertama lagi, tapi dari impulsive wave yang kedua. Di mana, Kang? Ya dari sini, low sini ke high-nya di sini. Makanya terbentuklah seperti ini dan kita tandain gitu ya. Kita tandain untuk buy zone-nya di mana. Nah, untuk buy zone itu sebetulnya ada dua menggunakan Fibonacci retracement. Kalian bisa pakai golden pocket atau golden area ya, namanya itu area yang terbentuk antara rasio 0,5 dan 0,618. Tapi ada juga yang entry-nya itu dia memakai full retest area. Full retest area itu yang bawahnya. Nih, saya kasih tanda ya untuk full retest area itu yang di sininya. Nah, area yang terbentuk dari rasio 0,618 dan 0,786. Nah, itu tinggal kalian atur aja kalian nyamannya entry-nya di mana. Ketika di golden pocket atau golden area atau pada saat full retest area gitu. Nah, ini contoh kemarin kita mau melakukan buy ketika harganya sudah di golden pocket. Ternyata kesampaian tanggal 15 Mei ini sampai tanggal 17 Mei si Jupiter ini dia masuk lagi nih ke area golden pocketnya. Apakah kita beli? Jangan dulu ya. Ingat kita tunggu sinyal pembalikan arah gitu. Nah, kalau misalkan kita buy di sini ya, misalkan lagi candle merah kayak gini dan suenya dia terus turun, nah itu kita rugi. Justru kita buy-nya itu adalah ketika ada reversal, tanda-tanda reversal itu patokannya kita berarti di candle yang ini. Kenapa coba candle yang ini jadi patokannya? Apakah candle yang ini bisa disebut sebagai konfirmasi pembalikan arah? Bisa gitu ya. Karena kalau misalkan kita cek dua candle ini ya, dua candle ini itu ngebentuk pola candlestick namanya bullish engulfing. Jadi kita entry-nya itu pada saat close candle. Ingat ya, entry itu pada saat close candle apalagi kalian swing trade. Kita entry-nya pada saat close candle-nya di sini, stop loss-nya di bawah 618, di bawah golden rasionya. 618 ini adalah golden ratio Fibonacci retracement, selalu di bawah situ ya. Kalau patokan pembeliannya di golden pocket, stop loss-nya di bawah 0618 kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nyerok di sini, sekarang itu tinggal maintain aja gitu ya. Maintain posisi kalian kapan exit-nya. Itu juga penting. Oke, jadi cerita singkatnya seperti itu, analisa yang tadi sebelumnya terbentuk. Nah, kondisi saat ini kayak gimana, Kang? Ternyata kondisi saat ini itu tambah bagus ya untuk Jupiter. Penutupan candle hariannya Jupiter ini berhasil breakout daily resistance yang saat ini menjadi resistance become support ya. Jadi ini ada resistance di 05839 ya dan ternyata dijebol dan breakoutnya bagus. Pembentukan candlesticknya oke ya dan ya volumenya juga di atas 20 day moving average kayak gitu. Targetnya di mana? Nah, ketika dia breakout seperti ini, kalau misalkan next day-nya dia berhasil ya, berhasil bergerak terus di atas RBS, itu kemungkinan dia bisa nyampe ke 0,6606. Itu target terdekat ya. Dan target maksimalnya itu di 0,7315 kayak gitu. Cuman ini ada candle harian berjalan dan ternyata pembentukannya merah gitu ya. Ya, ini kita bisa lebih konservatif pergi ke lower time frame nih untuk Jupiter karena opportunity-nya bagus gitu ya di higher time frame-nya. Tinggal kita cari nih kira-kira ada ini nggak tanda-tanda reversal lagi dia bakal naik lagi ya di lower time frame-nya. Kalian bisa cek berkala di time frame 1 jam boleh, di time frame 2 jam boleh, 4 jam boleh. Itu kalau kalian mau nge-swing. Kayak gitu. Jadi kondisinya ini contoh saya pakai time frame 1 jam gitu ya. Mungkin ketika ada pola seperti ini ya, ini kan ada rejection ya, dia kemungkinan dia reject dulu, retest. Nah, ini kemungkinan kayak gini. Nah, ada pembentukan double bottom seperti ini, misalkan kita buy di situ nggak masalah. Long position di sini ya. Stop loss ya itu di bawah RBS-nya, tapi jangan terlalu dekat gitu. Jadi agak kasih jarak aja ya, berapa persen atau beberapa tick boleh. Targetnya itu di target pertama kita tuh di sini ya, di harmonic resistance nih. Nah, ini ada harmonic resistance 0,606. Kalau kita entry-nya di hourly itu kelihatan agak lumayan lebar ya. Risk and reward ratio-nya 1:4. Ini masih good deal. Karena apa? Karena higher time frame ini masih mendukung kenaikan lebih lanjut gitu ya. Tinggal kita
cari konfirmasi di lower time frame dan ya konfirmasi harus bagus. Karena kita ini konsepnya buy high sell high, itu resikonya harus terjaga banget ya. Risk per trade-nya harus kalian atur gitu berdasarkan ya sistem trading kalian masing-masing. Kayak gitu. Jadi untuk QNT dan Jupiter tuh sebetulnya udah bisa masuk, terutama Jupiter karena Jupiter tuh breakout-nya lebih bagus sebetulnya. Jupiter itu breakout-nya lebih bagus daripada QNT kayak gitu ya. Tinggal kita tunggu konfirmasi aja. Pembalikan arah di lower time frame di 1 jam pantau aja gitu ya. Mudah-mudahan dia retest RBS-nya terus ada tanda-tanda reversal kita bisa entry. QNT juga sama gitu ya. QNT juga kita bisa cek berkala. Intinya untuk QNT dan Jupiter ini masih ada peluang untuk penguatan harga. Kita cari di situ sekitar 10%-an insya Allah bisa. Kayak gitu. Oke, yang terakhir ya. Top gainer yang akan kita analisa itu yang terakhir itu ada FORM ya. FORM tickernya atau FOR namanya. Kita cek FORM USDT. Satu harinya kayak gimana? Ini agak baru ya. Kalau FORM ini dia baru listing di Binance 19 Maret 2025. Kalau tekan baru kayak gini saya biasanya hari pertama itu dia ada harga tertinggi, harga penutupan, harga terendahnya itu saya jadikan area penting. Contoh di hari pertamanya dia high-nya sampai ke sini. Oh, oke. Ini kita tandain dulu ya. Daily high-nya itu sampai di sini. Ini biasanya suka direspek dan ternyata iya gitu ya. Jadi resisten akhirnya. Pernah di retest 24 Maret, retest lagi tanggal 4 Mei gitu ya, dan di breakout tanggal 12 Mei gitu. Ketika dia udah di breakout, fungsinya sekarang berubah menjadi support ya, RBS, resistance become support, dan ternyata di respect lagi gitu. Jadi harga tertinggi di hari pertama, harga penutupan, harga terendah itu kalau token-token baru itu baiknya kalian tandain dulu gitu. Oke, untuk saat ini seperti apa? Karena dia kemarin retestnya bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, kemarin dia sempat di retest agak lumayan juga ya. Nah, di tanggal berapa nih? 19 Mei. Tapi dihajar lagi nih di tanggal 23 Mei gitu. Jadi mother candle-nya di tanggal 19 Mei ini dihajar sama mother candle ya di tanggal 23 Mei karena pembentukan bodinya tinggi. Terus dia juga saat ini gitu ya, ternyata breakout dari high di tanggal 12 Mei. Ini ada high tanggal 12 Mei ya di level 2,9776. Nah, dan ternyata ini mencoba breakout. Nah, ini bagus banget gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang suka Darvas Box Trading System, nah ini salah satunya si form ini gitu. Karena apa? Karena kalau kita cek sehabis dia breakout tanggal 12 Mei, dia tuh ada membentuk base baru gitu ya. Nah, ini nggak bentuk base baru di area sini ya. Berhubung ini dia udah breakout, tapi breakout-nya kurang bagus ya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Ini penutupannya baru sedikit banget. Jadi kita kalau untuk form ya, baiknya kita tunggu dulu aja penutupan candlestick harian ya, besok jam 7 pagi gitu. Daily candlestick-nya misalkan dia penutupannya itu lebih tinggi dari high yang penutupan tanggal 26 Mei itu lebih bagus. Kayak gitu. Berarti ini bentuk reakumulasi atau rally base rally ya namanya gitu. Nah, ini kita bisa setup long ketika dia emang sudah nge-breakout high di tanggal 26 Mei. Kita belinya agak atas. Kenapa nggak sekarang? Karena riskan. Takutnya ada false break, dia turun lagi gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalkan dia udah ada satu atau dua candle harian ya, dia hijau, itu lebih memantapkan lagi bahwa oh ini kayaknya akan drive naik lagi terus kayak gitu. Stop loss-nya di bawah si RBS yang di sini aja, yang pertama. Gitu ya, di bawah 29766. Nah, targetnya gimana Kang? Ini kan lagi harga RTH. Simple ya, kita bisa ukur target kalau misalkan belum ada angkanya pakai Fibonacci juga. Kalian sebetulnya bisa pakai Fibonacci retracement juga bisa, tapi rasionya itu yang di satu titik itu Fibonacci rasio extension atau pakai Fibonacci extensionnya langsung. Kalau saya sukanya pakai yang retracement, tapi pakai rasionya itu yang satu titik sekian gitu ya, rasio extension. Jadi ini tinggal tarik aja ya dari high ke sini sampai low yang di sini. Nah, bedanya kalau kita retrace itu di 0 titik sekian ya. Nah, kalau untuk target itu kita pakainya di satu titik sekian. Oh, ternyata ini ada nih. Nah, oke. Kita setting dulu. Kemungkinan kalau dia lanjut breakout, lanjut rally itu targetnya itu bisa ke 3,63. 1 banding 2,41 ini masih oke. Kayak gitu. Jadi kalau untuk form ya ini masih nunggu konfirmasi juga sama ya. Cuman kalau QNT dan Jupiter itu kita bisa pakai candle hourly atau 4 jam ya. Kita bisa entry hari ini juga kalau misalkan close candle 4 jam atau 1 jamnya oke. Kalau si form ini kita
agak konservatif. Kita tunggu besok penutupannya jam 7 pagi ya. Kita patokannya di daily candle. Kayak gitu. Jadi untuk POM ini teman-teman juga bisa watchlist dulu gitu ya karena memang jadi top gainer hari ini dan ini token baru tapi udah masuk 100 top CMC. Nah, ini agak oke, agak lumayan oke kayak gitu ya. Jadi seperti itu untuk analisa tiga top gainer ya. Itu masih ada ketiga-tiganya ada peluang buy sebetulnya ya. Tinggal kita tunggu momentumnya yang pas aja kayak gitu ya. Pinter-pinter kalian cari konfirmasinya aja terutama di Jupiter sama QNT untuk hari ini bisa dipantau. Kalau form kita tunggu besok. Oke, saya baca-baca kolom komentar dulu nih sambil nyatet. QNT berarti Jupiter ya, sama FOM. Kalau untuk yang Big Four itu udah ya tadi ada Bitcoin, ETH, Solana, XRP udah kita analisa. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan itu nanti bisa cek di YouTube kita karena direkam ya, ini di record ya. Sip, udah di record. Kalau form nggak dilihat lower time frame ya Kang, nggak usah sih Kang, saran saya. Kita karena kita tahu bahwa dia tuh baru breakout dari area konsolidasinya, yang dimana kan berarti si RBS ini jadi patokan ya. Terus breakoutnya juga, aduh kurang oke gitu ya, baru baru sautet gitu ya, baru sedikit beda sama ini Jupiter ya. Kalau Jupiter ini kan wah ini lumayan gitu ya, breakoutnya agak jauh dari RBS ya. QNT juga sama kayak gitu. Nah ini kalau untuk form ini kita memang harus agak konservatif, sabar dulu gitu ya. Nunggu agak menjauh dulu dari RBS-nya, baru kita masuk di situ. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mau nge-swing, pengen agak konservatif lagi gitu ya, tambahin RSI. Tambahin RSI ya, tapi fungsinya itu bukan untuk acuan lihat overbought, oversold gitu ya, tapi untuk melihat apakah di situ ada divergence atau enggak. Kalau misalkan di situ nggak ada divergence ya, contoh ini lagi up, nggak ada bearish divergence, sikat aja. Di Jupiter juga sama ya, belum ada tanda-tanda bearish divergence sebetulnya. Di QNT juga nggak ada, masih aman. Kemarin tuh yang ada bearish divergence itu di SPX. Tuh, ini hasil screening kita kemarin di membership ya untuk SPX ini kemarin kan emang udah breakout area resistance tapi kita harus agak hati-hati karena apa? Karena terjadi pembentukan bearish divergence. Terjadi pembentukan bearish divergence di time frame yang besar seperti satu hari atau weekly itu sangat harus hati-hati banget gitu. Karena divergence ini dia leading indicator gitu ya. Bisa jadi sinyal sinyal kita bahwa wah ini kayaknya bakal ada penurunan dan SPX ini ternyata benar ya pembentuk bearish divergence ya. Ternyata candle harian pagi ini dia agak lumayan turunnya ya 6,76%, balik lagi ke area supportnya gitu. Kalau ini jebol area supportnya kita tunggu lagi di RBS-nya di bawah. Jadi untuk SPX ini yang ikut screening kemarin di membership ya kita nggak ada buy lagi di sini SPX gitu ya karena dia udah masuk lagi ke area resistance. Terus kemarin tuh kita ada Saga juga ya. Nah ini Saga juga sama ya. Nah ini untuk Saga juga ternyata masih ada penolakan di area resistance-nya. Jadi setup kita itu kemarin ketika kita nunggu breakout ya. Jadi buy high sell higher ternyata belum, masih kita tunggu dan kemungkinan bakal retest dulu RBS-nya nih kalau untuk Saga Kang. 0,3528 nih. Jadi untuk Saga ini tunggu kita retest dulu RBS-nya ya. Kalau misalkan ada yang mau entry ketika dia retest RBS boleh, tapi saran saya ganti time frame-nya ke hourly gitu. Terus kemarin ada hyperliquid juga udah kita cek. Nah, hyperliquid ini juga sama gitu ya. Kemungkinan retest RBS-nya kita tunggu dulu aja. Ketika dia turun retest RBS, apakah dia bisa mantul naik lagi atau malah jebol gitu. Kita tunggu reaksi dulu aja dari price action-nya ya. Ada WLD juga kemarin. Nah, ini WLD sama kita ada setup buy apabila gitu ya. Si WLD ini dia bisa kembali naik dan harganya lebih tinggi dari penutupan tanggal 22 Mei. Saat ini dia kondisinya masih retest weekly supportnya untuk WLD. Karena ini weekly support harusnya kuat sih. Jadi gitu ya kalau kalau pengalaman saya ketika kita menemukan sebuah area penting atau level penting itu semakin besar time frame itu sangat berpengaruh gitu. Makin besar itu makin valid biasanya makin strong gitu. WLD terus ada virtual juga sama ya kita masih nunggu breakout kayak gitu ya. Intinya yang kayak gini-gini set alarm dulu aja karena kan kita analisa time frame satu hari dan ya kalau teman-teman ada kesibukan juga aman-aman aja kalau untuk nge-swing ya kecuali untuk day trading kayak gitu. Tiba-tiba suara hilang kah, Kang? Wah, suara saya hilang gitu. Halo, tes 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 tes. Suara saya ada nggak?
SL QNT agak berat. Ya, QNT itu SL-nya agak lumayan ya. Contoh kita entry-nya di atas, itu SL-nya itu sekitar, enggak juga sih 4%. Tapi kan nggak berpengaruh ya, Bro Tajul. Jadi contoh misalkan ya, kita ada setup di sini ya, terus resikonya 4%, atau misalkan let's say ini resikonya 20% gitu ya. Ya itu nggak masalah sebetulnya. Biasanya kalau misalkan token-token dengan harga rendah yang desimalnya banyak kayak ini kan kalau QNT harganya $100 itu udah agak lumayan mahal kan. Tapi ada beberapa token yang baru-baru khususnya ya, atau meme token itu harganya masih 0,000 sekian sehingga pas kita setup buy atau short itu stop loss-nya wah lumayan gitu belasan persen atau puluhan persen. Nah, itu sebetulnya nggak masalah asalkan kalian udah bisa berhitung gitu ya. Berhitung menentukan position sizing seperti apa. Ya kalau misalkan emang contoh ini ya, ternyata ketika kita entry di sini, misalkan resikonya 10%, ya kalian jangan entry 100% modal, entry aja 10% modal kalian, itu kan jadi 1% resikonya. Itu pinter-pinternya aja berhitung gitu. Kalau membership udah pasti tahu lah ya cara berhitungnya kayak gimana. Kalian bisa pakai Binance.com atau Excel, Excel dari Kang Kurnia ya itu bisa dipakai banget. Oke, oke, ini kita udah ada beberapa analisa ya token atau koin Big Four udah, terus yang top gainer juga 3 udah kita ambil, QNT, Jupiter, FOM. Nah, ini kita bahas yang request teman-teman ya. Kita bahas request teman-teman ya. Ini requestnya ada tadi ada Sui ya. Kita cek Sui. Bener gitu ya Sui ya. Coba saya cek dulu kolom komentar ya. Nah, ini dari unit cerot ya. Sui perkiraan koreksi sampai mana Kang? Ini mau nyerok ya Kang ya. Oke, kita cek ya. Sebentar. Tradingku suka error kayak gini. Sui USDT. Nah, ini ya. Nah, ini untuk Sui, ini kemarin waktu analisa kita asumsikan bahwa kalau misalkan area ini ke breakout ya, itu kita bisa buy position ya, tapi ternyata breakoutnya kurang cantik ya waktu itu. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, dari pembentukan candlestick aja udah jelek ya, yang di sini nih, tanggal 21 Mei, candlesticknya juga jelek, nggak full body, terus kalau kita perhatikan volume itu masih rendah. Volumenya masih di bawah 20 day moving average dan next-nya ternyata doji. Setelah doji, wah bearish engulfing kayak gitu. Jadi kalau untuk Sui ya, ini karena dia baru breakdown. Nah, ini benar-benar confirm ya breakdown dari area resistance-nya di level 3,5801 sampai 3,7478 di break. Nah, ini lanjutnya kemana Kang gitu ya. Koreksi sampai kemana? Oke, ini kalau misalkan kita cek, ini ada satu support yang benar-benar di respect gitu ya sama chart. Ini saya tandain ya. Sorry. Kita tandain dulu. Nah, di sini ya. Oh, salah. Pantas ini horizontal array ya. Saya pakai yang horizontal line, pakai horizontal array biar lebih enak. Nah, ini ada RBS sebetulnya ya, resistance become support. Oke, kita tandain dulu. Nah, kita tunggu dulu aja sampai ke situ, Kang. Jadi kalau untuk SUI, kita tunggu dulu aja sampai ke harganya 3,2513 gitu. Ketika terjadi penolakan di sini, kita tunggu di sini. Nah, kalau misalkan ketika dia retrace ya, atau ketika dia koreksi sampai menyentuh si RBS-nya, di RBS ini ada pantulan harga. Nah, itu kita tinggal cari konfirmasi untuk kita masuk kembali gitu. Karena kalau kita cek sih market structure-nya masih bullish gitu ya. Jadi higher low-nya itu yang terakhir ya untuk menjaga market structure-nya biar tetap bullish itu ada di sini. Selama higher low-nya ini dia nggak jebol, itu masih ada potensi bullish dan meneruskan impulsive wave-nya. Beda cerita kalau misalkan RBS ini dia jebol gitu ya, wah ini gawat. Nah itu ada potensi dia change of karakter ya atau perubahan market structure, harganya bisa turun lebih rendah gitu ya. Kalau ini jebol kita tunggu di harga bawahnya lagi di 2,8. Untuk saat ini target kita di 3,25 dulu gitu ya. Targetnya di 3,25 dulu. Kita cek reaksinya seperti apa ya ketika harganya menyentuh support itu. Kalau reaksinya oke, ya kita cari untuk buy position juga masih oke gitu. Tapi kalau misalkan ini jebol, ya kita tunggu lagi di bawahnya di 2,83. Nah, simpelnya seperti itu ya untuk SUI. Jadi masih wait and see, tapi minimal kita udah tahu nih level-level pentingnya untuk nyaroknya di mana ya. Nah, itu tinggal kita tunggu aja.
Oke, terus ada request lagi ini ya, Popcat ya. Oke, ini ada Popcat dari Kang Andre. Popcat USDT, coba kita pakai market Bybit. Popcat seperti apa di Bybit itu ya weekly-nya agak kurang bagus ya. Weekly-nya ini dia doji ya. Setelah 12 Mei sebetulnya ini udah agak doji juga dan ini tambah doji lagi gitu ya. Penutupan weekly kemarin. Kalau kita cek di time frame-nya satu harinya juga ini agak kurang bagus ya. Ada potensi reversal dulu gitu ya. Ini karena ada pembentukan pola double top. Dari pembentukan chart pattern-nya ini udah ada, tinggal validasinya gitu ya. Ini belum tentu terjadi double top ya, kalau misalkan validasinya itu belum terpenuhi. Untuk pola double top ini validasinya itu adalah di neckline-nya. Neckline-nya di mana? Neckline-nya di sini. Nah, ini neckline-nya di sini. Kalau misalkan harga Popcat ini dia jebol neckline itu baru dia valid sebagai double top. Tapi kalau misalkan dia ternyata harganya bertahan gitu ya ketika dia retrace ke neckline-nya di 0,4136, harganya kembali naik gitu ya, itu belum valid sebagai double top. Kemungkinan dia bakal ada pantulan lagi ya, retrace lagi ke areanya. Kemungkinan jadi sideways gitu. Jadi ketika ini ada rejection ke sini, dia retest lagi dan ada naik lagi ya. Ini kemungkinan dia bakal sideways di area sini aja gitu. Beda cerita kalau misalkan ternyata ketika dia ada rejection di sini, ini jebol nih. Wah, udah kita tunggu lagi di bawahnya. Berarti fix double top. Jadi kalau untuk Popcat ini agak hati-hati kalau misalkan teman-teman ada posisi ya itu jangan lupa identifikasi stop loss-nya di mana, jangan digeser stop loss-nya kalau misalkan kalian niat trading ya, itu mau di futures, mau di spot market, kalian mau swing trade, mau day trading, niatnya jadi seorang trader, intinya stop loss itu adalah wajib. Oke. Jadi kalau untuk Popcat ini agak hati-hati Kang, kita tunggu dulu aja harganya turun ya sampai ke support terdekatnya itu di 0,4136. Setelah dia turun ke level tersebut, kita tunggu aja reaksinya seperti apa. Kalau jebol, jebolnya impulsif, kalau kalian mau short selling silahkan ya cari peluang di lower time frame. Tapi kalau misalkan mantul lagi ya kita cari rebound di situ. Gitu. Kalau untuk Popcat masih wait and see juga. Tapi ya ini volumenya ternyata 3 hari terakhir jelek ya. Sangat-sangat kopong banget gitu volumenya. Di bawah 20 day moving average. Kayak gitu. Ini agak hati-hati nih. Takutnya dimanipulasi dan lain, intinya harus konservatif lah kalau ditekan-tekan seperti ini. Itu untuk Popcat. Ini saya catat dulu ya. Popcat si Poho. Oke, selain Popcat tadi ada request juga dari Kang Holmes ya, AIXBT dan Mudeng. Wah, ini Mudeng pasti banyak yang nunggu juga nih. AIXBT. AIXBT ini waduh, ini masih belum bisa ini ya, belum bisa retest lagi ke area resistensinya ya. Kalau untuk si AIXBT ini masih terseok-seok. Nah, ini kondisinya sideways tuh kayak gini guys ya. Ini kebetulan berhubungan, kita langsung dikasih contoh nih. Tadi kita ada Popcat ya. Ini Popcat ini kan potensinya double top, tapi ya validasinya kalau dia breakdown neckline-nya baru valid. Kalau dia masih bertahan di neckline-nya, dia kemungkinan sideways. Sideways-nya seperti apa? Nah, ini seperti AIXBT ini gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi dia ngebentuk area sideways ya atau ranging. Jadinya kayak gini. Mana tadi tepet? Nah, ini ya. Kayak gini. Sementara kalau untuk AIXB itu tuh masih kayak gini, masih berada di area konsolidasinya. Ketika dia harganya turun, menyentuh area supportnya, mantul lagi. Targetnya di mana? Targetnya di area resistance. Ketika dia retest lagi area resistance ya, terus turun lagi, rejection, ya udah gitu. Kita short, tunggunya di mana? Area supportnya lagi. Tapi kalau misalkan kalian sebagai swing trader ya, itu baiknya itu nunggu breakout dulu aja. Ketika emang breakout area resistance penting ini, itu baru kita ada setup buy position. Stop loss-nya jangan lupa di bawah si area resistance yang udah di break. Karena kalau untuk AIXBT ya, misalkan ini jebol nih, area resistance ini jebol, itu target utamanya jauh banget. Nah, bisa di sini. Potensinya oke gitu ya. Risk and reward ratio-nya oke. Cuman ya itu, ternyata area resistance ini masih strong ya, masih strong sebagai tahanan. Jadi tinggal sabar aja. Nah, tapi ada yang menarik di AIXBT ini adalah volumenya. Kalau teman-teman cek ini volumenya itu agak lumayan naik lagi nih, terutama penutupan candle harian tadi pagi, volumenya ditutup di atas 20 day moving average yang dimana itu tinggi banget gitu. Jadi
Ya mudah-mudahan breakout, ya breakoutnya bagus, ya kita buy high sell higher masih bisa di IXBT. Tapi kalau misalkan kalian suka yang tradingnya di area ranging, ini kan agak lumayan lebar ya karena time frame 1 hari. Tinggal kalian pergi ke hourly-nya aja. Ketika harganya menyentuh si resistance-nya, cari peluang short, menyentuh supportnya, cari peluang buy, itu boleh-boleh aja. Tapi stop loss-nya harus ketat gitu. Kayak gitu. Jadi IXBT masih wait and see ya. Kalau misalkan kita mau swing trade agak lama. Terus ada Mudeng. Oke, kita cek Mudeng. Mudeng seperti apa? Wah, ini Mudeng tuh dia malah ini ya, sideways di atas. Ini Mudeng gila banget ya, dari 8 Mei. Kalau kita cek dari penutupan 8 Mei itu sampai ke high-nya di sini, naik 350%. 3,5 3,5 kali lipat ya. Mantap. Kalau Mudeng itu sebetulnya ini ada resistance yang benar-benar strong banget ya. Ini ada daily resistance ya yang merupakan harga tertinggi tanggal 3 Januari. Ini masih di respect banget ya. Harganya ketika nge-retest ke sini dia ada penolakan. Selling pressure-nya masih tinggi ya di level 0,3196 ini. Masih tinggi banget. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian mau buy high sell high itu ketika emang si resistance-nya ini udah jebol banget. Karena kalau misalkan ini dijebol, wah ini bisa agak ngacir lagi nih kalau untuk mudeng. Tapi karena potensinya ini ada rejection ya, nah itu kita bisa tunggu di bawah lagi nih. Tunggu harganya koreksi gitu ya. Kita syaratnya di mana? Nah, ini kita bisa pakai Fibonacci retracement untuk menentukan area buy-nya. Oke, nah area buy-nya itu di sini kalau untuk mudeng ya. Kita carinya buy low nih. Kalau untuk mudeng ini kayaknya cocok nih. Kita tunggu harganya sampai ke golden pocket-nya di level 0,1530 sampai 0,1894. Ternyata kemarin kejadian gitu ya. Ketika dia udah retest masuk ke golden pocket-nya, next day-nya dihantem langsung 46%. Nah, untuk sekarang ya udah sabar dulu aja gitu ya. Mudah-mudahan dia turun lagi, kita tunggu lagi di golden pocket-nya. Yang penting kita udah tahu nih area buy-nya di mana gitu ya, di area sini, oke. Itu untuk mudeng. Saya catat dulu. Mudeng. Terus nah, saya baca-baca dulu komentar nih. Oke. Itu mudeng udah ya tadi ya. Oke, ini Kang Dante request cookie katanya. Oke, kita cek cookie. Kalau nggak salah kemarin ada yang request cookie juga ya untuk Outlook. Kita cek cookie, cookie USDT. Wah, ini cookie lumayan impulsif. Wah, ini menarik ini ya cookie ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik nih cookie nih. Jadi kalau untuk cookie kenapa saya bilang menarik? Karena ini volume perdagangannya beberapa hari terakhir, 5 hari terakhir cukup padat ya. Terus ini posisinya dia udah breakout. Nah, ini udah breakout area resistance ya untuk si cookie ini. Close candle harian tadi pagi ini kayak retest. Kayak retest ya. Nah, ini kelihatan kan. Tapi dia volatility-nya agak lumayan naik gitu ya. Karena high-nya itu di sini jauh. Jadi kalau untuk cookie ya kita sabar dulu aja. Menurut saya sabar dulu aja. Tunggu close candle hari ini. Kita pantau lagi besok ya jam 7 pagi ini untuk cookie. Kita wait and see, tunggu sampai close candle harian jam 7 pagi. Kalau misalkan dia ditutupnya hijau, terus volumenya tinggi, itu kita bisa buy sebetulnya untuk nge-swing gitu. Misalkan dia penutupannya di sini gitu ya. Nah, itu stop loss-nya itu jangan lupa ya, jangan terlalu pendek ya. Karena kan kita ini nge-swing pakai time frame harian. Itu di bawah area resistance aja ya. Nah, targetnya itu di sini. Gitu. Masih ada 1/2,79 ini masih oke gitu. Jadi kalau untuk cookie tinggal sabar nunggu besok pagi gitu ya. Diceknya itu selain pembentukan candlestick, cek volumenya gitu. Kalau misalkan volumenya masih tebal ya, masih di atas 20 moving average garis yang warna biru ini, itu kalau untuk buy oke-oke aja. Tapi stop loss-nya itu harus di bawah beberapa tick aja di bawah si area resistance ini yang saat ini jadi area RBS ya. Ini cookie menarik nih, boleh nih. Tinggal tunggu besok pagi ya. Kalau hijau, volume oke, sikat aja. Itu untuk cookie. Masih ada peluang untuk nge-swing sih kalau untuk cookie ya. Oke. Terus ini Kang Unicrot ya. Bera udah masuk area buy, jadi belum Kang. Bera chain ya. Kita cek. Sebentar saya tulis dulu untuk cookie. Sekarang Bera. Bera chain seperti apa ya? Kita cek dulu.
Oh iya ya, ini Bera tuh pernah kita analisa juga bahwa ini kayaknya kita bisa ada peluang buy asal dia bisa breakout dan ternyata harganya Junam ya. Nah, kondisinya saat ini kayak gimana? Ini kalau misalkan kita cek, ini ada low terakhir ya, yang dimana low terakhirnya itu ada di level 2,685. Dan saat ini itu lagi di retest. Gitu, ini kan lagi retest nih. Nah, ini kita tunggu aja reaksinya, Kang. Kita masih tunggu mungkin beberapa hari ya. Apakah dia jebol si level support ini atau rebound. Nah, ini menariknya itu kalau misalkan let's say ternyata lusa gitu ya, dia terjadi pembentukan ini ada candle Marubozu seperti ini misalkan. Nah, ada candle Marubozu seperti ini ya. Nah, ini kan berarti ada tanda wah ini bullish engulfing. Nah, ini kita bisa cari peluang buy di situ. Ketika close candle-nya di atas ya full body, stop loss-nya itu di bawah level support-nya. Targetnya itu jangan jauh-jauh di sini. Itu 1/3. Itu bisa. Tapi kalau misalkan jebol, nah ini gagal gitu ya. Kalau misalkan jebol, pertanyaannya nyaroknya di mana gitu ya. Kalau misalkan ini jebol ya kita tunggu di bawahnya lagi gitu ya. Ini kita bisa ukur pakai Fibonacci rasionya extension nih. Kita cek ya potensi dia jebolnya sampai kemana. Wah ternyata eh, yang pertamanya itu ya harmonic support pertamanya itu dia mungkin bisa ke 2,121 Kang. Jadi kalau misalkan ini jebol ya si support ini jebol, kita tunggu harganya lebih rendah lagi sampai ke 2,121. Nah, terus max span-nya gitu ya. Base skenario-nya ternyata si harmonic support ini jebol juga gitu. Wah, itu potensinya bisa ke 1,4. Bisa ke bawah 2. Jadi kalau untuk Bera ini agak hati-hati ya teman-teman ya. Meskipun harganya rendah bukan berarti besok-besok dia bakal ngepump gitu ya, bakal kembali rebound. Tetap kita stick to the chart aja, lihat pergerakan harganya, ada tanda-tanda reversal atau tidak. Kalau misalkan belum ada, ya wes kita sabar dulu aja. Tapi kalau misalkan udah ada tanda-tanda reversal ya, entah itu dia membentuk pola double bottom, membentuk pola candlestick di reversalnya gitu ya, itu boleh. Jadi kalau untuk Bera tinggal dicek parsial aja. Ceknya saran saya di daily aja Kang. Jangan di hourly atau 4 jam gitu ya. Ceknya di daily aja. Jadi konfirmasinya baiknya di daily aja. Time frame harian ya. Kita patokannya ke situ. Kayak gitu ya untuk Bera. Oke, itu udah ada beberapa ya. Udah, bukan beberapa lagi nih, udah banyak ya. Bera nih. Tadi BTC, ETH. Tadi kita udah ya. BTC, ETH, Solana, XRP udah. Terus KNT, Jupiter, Form udah. Sui, Popcat, Mudeng, Cookie, Bera udah. Oke, mungkin terakhir ya ini kita bahas terakhir ada request dari Kang Tama ini. Cetus katanya Kang support terkuat di area berapa katanya Cetus. Oke, ini kita terakhir ya guys ya. Untuk Cetus, Cetus itu ada di Binance nggak ya? Cetus USDT. Ada ya. Oke, wah ini ternyata lagi Junam ya. Kalau untuk Cetus. Wah ini Cetus menarik sih Kang. Cetus itu dia lagi nge-retest si neckline-nya ya. Jadi kalau teman-teman cek, si Cetus ini kan kemarin tuh terbang ketika dia udah breakout ya dari neckline. Nih, ini kita identifikasi awal mulanya si Cetus sebelum dia ngepam ya. Nah, yang pertama itu dia ada pembentukan pola double bottom gitu ya. Ini bottom pertama ya. Terus ini ada bottom kedua. Oke, secara pembentukan udah terjadi nih. Kita cek validasinya. Untuk double bottom itu validasinya ketika dia breakout neckline dan neckline itu ada di sini. Sekarang jadi RBS resistance become support ya. Oh enggak RBS ya. Sorry, ini jadi resistance lagi. Nah, ketika dia breakout tanggal 23 April ya di sini, nah itu dia terbang sampai ke atas. Posisinya saat ini kayak gimana, Kang? Ah, ternyata dia baru close candle daily tadi pagi itu jelek banget ya. Dia jebol lagi ini. Jadi ini ada RBS tadinya ya. Sekarang kembali jadi resistance karena dijebol. Tadi pagi dia penutupannya di bawah level tersebut. Kayak gitu. Nah, udah kayak gini ini waduh agak hati-hati, Kang. Kalau gitu. Karena ketika dia jebol yang di sini, itu kalau misalkan kita identifikasi support kuatnya ada di mana. Nah, itu di sini pembentukan bottom double bottom tadi ya. Nah, jadi ketika dia jebol di sini untuk cetus ya, itu baiknya itu kita tunggu di sini dulu lagi aja di area supportnya. Di level berapa? Ini saya rasa area support paling kuatnya nih untuk cetus nih. Di 0,0756 sampai ke 0,0849. Karena posisinya baru jebol gitu.
Kecuali kalau misalkan, beberapa hari kemudian dia kembali naik. Tapi meskipun kembali naik itu benar-benar kita harus cermat ya, menganalisanya. Contoh dia naik lagi, nah tunggu dulu sideways, ketika ada satu candle impulsif baru buy di situ. Kayak gitu. Pokoknya benar-benar harus konservatif banget gitu. Kalau misalkan dia kembali jebol, breakout, jangan langsung, baiknya tunggu confirmation candle atau tunggu beberapa pola yang mendukung di lower time frame baru kita masuk di situ. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak bisa naik lagi dan harganya masih di bawah level 0,1341, kita tunggu aja di support terkuatnya, sabar gitu ya. Di mana di sini? 0,0756 sampai 0,0849 itu major supportnya untuk cetus saat ini. Kayak gitu. Jadi sabar dulu aja ya. Ini cetus agak bearish soalnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi udah ada banyak ya yang kita analisa. Ini ada 4 tambah 3, 7, 7 tambah 6. Ada 11 ya, ada 11 outlook yang udah kita bahas. Dan beberapa ada yang oke, beberapa ada yang enggak ya. Kalau untuk top gainer hari ini ada Jupiter, ada Form, ada Cookie, ini masih oke gitu ya. Kita bisa cari peluang entry di situ untuk buy position ya, buy high sell higher tentunya karena mereka tuh baru breakout. Tapi ada juga beberapa requestan dari teman-teman ternyata baru breakdown juga ya, contohnya kayak Cetus dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Mungkin untuk live market screening hari ini seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang telat dan mau cek-cek Outlook sebelumnya itu nanti rekaman ini saya upload ke YouTube ya. Jadi bisa kalian putar ulang. Jangan lupa hari ini ya trade safe karena ini kita live-nya di membership, sorry di public zone ya, kita nggak ada setup dulu untuk day trading guys ya. Mungkin kita coba sore deh di membership kita trading bareng lagi ya sore karena jam 11 nanti mau ada town hall meeting Volubit dulu. Jadi untuk membership insya Allah sore kita ada day trading ya, live trading lagi. Untuk teman-teman di sini yang mau masuk membership, join ke membership Volubit atau mau tanya-tanya kayak gimana sih di membership Volubit, jangan nanya ke saya ya, baiknya ke anak-anak membershipnya itu kan ada tuh yang tulisan warna merah itu anak-anak membership Volubit. Coba aja tanya gitu ya, minta review ke mereka gimana sih membership di Volubit itu oke atau enggak atau kayak gimana. Jangan nanya ke saya, kalau nanya ke saya pasti saya bilang, "Ya bagus gini-gini." Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa trade safe, utamakan keselamatan ya. Kalau kalian niatnya sebagai trader, jangan lupa diatur per trade dan jangan pernah geser stop loss. Seperti itu. Oke, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.